Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang ibu cintai? Hari ini ibu guru mau menerangkan tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu yang berjudul tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat dalam berdakwah. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini adalah siswa dapat mengetahui ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. 2. Siswa dapat menyebutkan surat pertama yang diturunkan di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. 3. Siswa dapat menyebutkan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali yang masuk Islam atau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, bagaimanakah kisah Nabi Muhammad saat mendapat wahyu pertama? Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun sering berkholwat di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, berjarak sekitar 6 km di sebelah timur kota Mekah. Gua Hira merupakan gua yang sempit dan gelap. Jalan menuju ke gua tersebut juga licin dan terjal. Hanya orang-orang yang mempunyai keberanian dan keteguhan hati yang mampu memasuki gua tersebut. Di tempat itu anak-anak, Nabi Muhammad merenung keadaan masyarakatnya yang sangat jahil, makin rusak moralnya dan keyakinannya. Nabi Muhammad sering beruzlah dan bertahanus di Gua Hira. Uzlah artinya mengasingkan diri untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tujuan uzlah adalah beribadah dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat meluruskan kepercayaan masyarakat Quraisy yang makin jauh dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun tahanus artinya beribadah selama beberapa hari atau beberapa malam. Anak-anak, di Gua Hira Nabi Muhammad menerima wahyu, yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah anak-anak, saat setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, badan beliau menggigil karena takut dengan peristiwa yang baru dialaminya. Beliau pun langsung pulang dalam keadaan yang masih diliputi ketakutan. Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian di Gua Hira kepada Khadijah. Khadijah adalah istri Rasulullah SAW yang setia. Khadijah senantiasa mengagumi suaminya yang selalu berkata jujur tanpa berpikir panjang. Khadijah langsung mempercayai seluruh
cerita yang diungkapkan oleh suaminya. Anak-anak, Nabi Muhammad dalam berdakwah ada yang secara terang-terangan dan ada pula yang secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu berakhir sejak turunnya wahyu yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, yang berbunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Fasda' bima tu'maru a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan padamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ayat tersebut adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar tidak menyiarkan agama Allah secara sembunyi-sembunyi, tapi harus disampaikan secara terang-terangan kepada masyarakat Mekah atau masyarakat Arab. Anak-anak, orang yang pertama kali beriman pada Nabi Muhammad disebut as-sabiqun al-awwalun. Di antaranya yaitu 1. Siti Khadijah binti Khuwailid, 2. Abu Bakar As-Siddiq, 3. Bilal bin Rabah, 4. Keluarga Sumayyah, 5. Arqam bin Abil Arqam. Itulah keterangan para sahabat yang pertama kali beriman pada agama Islam, terutama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, disebut as-sabiqun al-awwalun. Demikianlah keterangan dari ibu guru tentang ketabahan dan para sahabat dalam berdakwah. Demikian anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.